Legal Voice SIP Law Firm, podcast andalan yang menjadi sumber pengetahuan hukum Anda. Itu sendiri. Ya akhirnya tadi karyawan tidak bekerja, produktivitas menurun, ya, ekonomi juga menurun, dan berakibat kepada kemampuan dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya, ya, menjadi terganggu. Jadi karyawan juga mau dibayar gajian juga terganggu kan. Begitu juga membayar kewajiban kepada supplier, ya, kepada subkon. Begitu juga kepada kreditor, ya, terutama kreditor perbankan yang angkut tiap bulan kita harus menyisihkan. Kalau kita dapat punya pinjaman di bank itu harus kita bayarkan. Ini menjadi terganggu. Nah, memang pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk mengantisipasi pelemahan sektor ekonomi ini dengan berbagai macam stimulus yang diberikan. Salah satu yang dilakukan adalah memberikan stimulus di sektor keuangan, di mana OJK, ya, telah memberikan suatu ketentuan, ya, memberikan ketentuan yang memudahkan kepada industri di bidang finansial dalam hal bank dan non bank, ya, terutama yang leasing, ya, untuk diberikan kemudahan agar mendapatkan relaksasi kepada debitor-debitornya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini OJK telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan POJK nomor 11 tahun 2020 memberikan kemudahan nih kepada pelaku usaha industri perbankan khususnya, ya, dan juga industri non bank adanya memberikan stimulus. Tetapi kalau kita lihat dari ketentuan POJK ini, itu sifatnya katanya dapat, artinya diserahkan kembali kepada industri keuangan itu sendiri. Artinya dia yang menilai apakah memang debitor-debitor ini bisa mendapatkan kemudahan relaksasi dalam hal kewajiban pemenuhan kepada sektor keuangan tadi, ya. Jadi penilaiannya ada di perbankan gitu. Nah, lalu ada alternatif lagi. Bagaimana dengan mekanisme PKPU dan kepailitan misalnya kalau ingin ditempuh, ya. Nah, kita mungkin bicara dulu nih, kalau pelaku usaha yang masih diberikan kesempatan oleh industri keuangan, ya, bank melihat atau lembaga keuangan melihat masih diberikan kemudahan untuk dikasih kemudahan stimulus, ya kan berikan, ya. Dilihat dulu, karena di POJK jelas itu hanya pelaku usaha yang terdampak karena COVID, ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ya ini syarat POJK ini benar-benar kembali kepada bank itu sendiri, ya. Apakah bank menilai bahwa profil dari debiturnya layak, ya, bisa diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasinya. Tapi itu kembali lagi kepada penilaian dari bank yang bersangkutan. Dan berlakunya juga cukup panjang ini sampai dengan 31 Maret tahun 2021. Artinya pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, Menteri Keuangan berupaya untuk mencoba memberikan stimulus terutama di sektor keuangan untuk membantu pelaku usaha. Nah, ini salah satu bentuk, ya, restrukturisasi yang dapat diberikan, ya, penurunan suku bunga, ya, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, ya, tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi dari utang menjadi utang modal. Tapi kalau bank-bank plat merah sih kecil kemungkinan untuk bisa memberikan pengurangan tunggakan pokok, ya. Tapi kalau bunga, denda, penalti, nah biasanya bank masih memberikan keleluasaan untuk bernegosiasi di situ. Termasuk juga soal masalah jangka waktu pengembalian, biasanya lembaga keuangan masih memberikan kesempatan sepanjang memang ada tetap yang dibayarkan dari debitor kepada kreditornya. Nah, bagaimana dengan proses berikutnya nih? Kalau seandainya, ini kalau melalui bilateral agak sulit, ya, karena tadi kembali kepada bank, dan kiranya kalau kondisi saat ini tentu bank juga dalam posisi yang sulit, ya, lembaga keuangan juga dalam kondisi yang sulit karena tadi keterlambatan debitor untuk memenuhi kewajibannya juga mengganggu kondisi perbankan atau lembaga keuangan itu sendiri. Nah, PKPU ini mungkin salah satu alternatif, ya, yang bisa digunakan oleh pelaku usaha dikala mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, undang-undang memberikan kesempatan, ya, dalam ini undang-undang PKPU 3 memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk mengajukan yang namanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Nah,
PKPU ini sejatinya sebenarnya ini ranahnya debitor ya. Tetapi dengan perubahan Undang-Undang 4 tahun 98 menjadi Undang-Undang 37 2004 ini memberikan hak juga kepada kreditor ya. Jadi sebenarnya itu dulu hanya kreditor nih, hanya debitor yang bisa mengajukan PKPU, tapi dengan undang-undang yang baru. Yang sekarang ini kreditor juga diberikan kesempatan. Karena kenapa? Ya karena di undang-undang yang lama ya, ketika kreditor misalnya mengajukan permohonan pilot kepada pelaku usaha, pada debitor ya, debitor itu bisa mengajukan permohonan PKPU dan secara hukum ya, permohonan PKPU itu harus dipisah terlebih dahulu. Jadi walaupun permohonan pilot diajukan oleh kreditor, tetapi ketika kemudian debitor mengajukan permohonan PKPU, maka PKPU harus didahulukan dahulu. Ya. Jadi sekarang sudah cukup banyak juga nih kurator-kurator, karena memang Undang-Undang Kepentingan PKPU mengenal selain balai harta peninggalan juga mengenal kurator dan pengurus quote-unquote, kalau kita nyebut istilah ini kurator dan pengurus swasta gitu ya. Nah, nanti ditunjuk siapa pengurusnya yang akan membantu debitur dalam rangka untuk menyiapkan ya. Jadi nanti debitur dalam waktu 45 hari itu harus menyiapkan composition plan. Bagaimana rencana mereka untuk merestrukturisasi utangnya yang akan diajukan kepada kreditor. Ya alhamdulillah kalau dalam 45 hari ini kreditor setuju. Oke, ini composition plan-nya bagus nih, kita setuju. Artinya ada kesempatan buat debitur untuk nafas panjang dulu nih, bagaimana memikirkan kegiatan usahanya ya. Misalnya kurang lebih dalam composition plan, oke mungkin 1 tahun saya nggak bayar cicilan dulu deh. Mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga saya berapa cicilan. Jadi uang yang masuk itu kami bisa gunakan untuk modal kerja, gitu loh. Karena kalau semua untuk bayar hutang, gimana buat kerja? Artinya itulah kesempatan untuk membicarakan kepada para kreditor ya mengenai kondisi keuangan yang dihadapi oleh debitur. Nah ini permohonan ya. Jadi kalau kita melihat di PKPU ini ya, ketentuan PKPU itu memang ketentuan yang ada setelah ketentuan bab mengenai kepailitan. Jadi ini bab tersendiri setelah kepailitan ya, diatur dalam pasal 222 sampai dengan 294. Inilah terkait bagaimana proses PKPU itu sendiri ya. Jadi debitor kira punya 2 tagihan, kurang lebih sih syaratnya sama seperti saat kepailitan, punya 2 lebih dari kreditur, jatuh waktu, tabahan. Tapi ada kondisi di mana debitor memperkirakan dia tidak mampu memenuhi utang-utangnya yang telah jatuh tempo ya. Dan disitulah nanti dia akan menyiapkan composition plan, memberikan tawaran kepada kreditor untuk bisa ya paling tidak dipertimbangkan lah sebelum akhirnya nanti mungkin disetujui. Pengalaman saya sih dari menangani perkara-perkara PKPU, karena kebetulan saya juga pernah menjadi kuasa hukum debitor, saya pernah juga jadi kuasa hukum kreditor ya, saya juga pernah jadi pengurus ya. Kalau saya lihat bahwa sejatinya kalau masih ada PKPU itu masih ada harapan. Bukan saja harapan kepada pelaku usaha ya, tapi juga harapan kepada kreditor. Karena kreditor sebenarnya nggak mau ya debitor itu pilot, kecuali memang kondisi tertentu ya yang mengharuskan bahwa udahlah ada pilihannya cuma pilot aja, nggak mungkin juga ada melanjutkan kegiatan usahanya ya. Tapi kalau masih PKPU dan kredit debitor masih berupaya untuk menyiapkan composition plan yang baik kepada kreditor dalam rapat kreditur ya, itu kreditor bisa menilai ya dari manajemennya, dari lihat kondisi keuangannya, dari lihat kinerja produksinya, kinerja usahanya, itu bisa menilai oke, mungkin kami bisa memberikan kesempatan, tapi tolong lebih bagus lagi tawarannya ya. Karena bank sendiri atau lembaga keuangan juga punya batasan-batasan tertentu yang juga tidak dia bisa langgar ya. Adapun prosedur permohonan PKPU tadi seperti saya jelaskan ya, kita mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga ya. Nah, pengadilan niaga ini ada beberapa tempat ya, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Surabaya, dan ada di Makassar. Pengurus bersama-sama debitur ini mengurus harta debitur ya. Nah ini penting, saya perlu garis bawahi ya, bahwa pengurus bersama debitur mengurus harta debitur ya. Saya sampaikan tadi ini PKPU sementara 45 hari ya, dapat diperpanjang 270 hari, tentu dengan rapat kreditur ya, tinggal nanti disetujui ini apakah perpanjangan waktunya ini dapat diterima. Karena kalau tidak diterima 45 harinya pilot ya, makanya tapi sih
pengalaman saya sebagai pengurus ataupun sebagai kuasa hukum baik debitur dan kreditor, ya mungkin pernah, tapi saya belum pernah mengalami begitu kejamnya ya kreditur tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk mencoba menegosiasikan composition plan-nya. Yang terpenting ada etika dari debitur bahwa dia sudah menyiapkan composition plan yang akan disampaikan kepada para kreditor di dalam rapat kreditornya. Nah, keuntungannya kita PKPU adalah jadi debitur ini sejak diputuskan PKPU tidak lagi dapat dipaksa membayar utangnya. Jadi kalau nanti kemudian debt collector A, debt collector B mewakili lembaga keuangan A, lembaga keuangan B, kita bisa bilang kita adalah posisi PKPU nih, gitu ya. Nanti kita ketemu di pengadilan aja. Bagaimana nanti kita bisa mencoba menegosiasikan pembayaran kami nih. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Tunggu Legal Voice SIP Law Firm lainnya.